Oke, selamat malam. Kita akan teruskan video. Dibilang tutorial juga boleh, juga dibilang pencerahan juga boleh, dibilang apa saja juga boleh. Oke, kalau tadi sore saya sudah buat bagaimana perjalanan kita mencari lebih jauh lagi jejak tentang kerak bumi yang sedimennya dari muda sampai ke kristal yang saya miliki dan apa, dan saya tunjukkan bagaimana keberadaan itu awal muasal. Dan satu lagi yang saya tadi tunjukkan juga, saya harap video sebelumnya sudah ditonton tentang perjalanan mencari material kerak bumi, kulit bumi, yang juga ada kaitannya video yang saya sudah sampaikan bahwa kita sedang membangun di permukaan. Kita sedang membangun dan kita mempertahankan permukaan yang dibangun dalam konspirasi propaganda. Lalu apa kaitannya? Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya satu pertanyaan, tapi saya tahu jawabannya udah apa. Di bagian sisi daratan, apa dan ya apa aja lah, apa yang tidak masuk dalam kancah komersil? Jawabannya nggak ada. Semua masuk dalam kategori komersil. Dari tanahnya, bawah tanahnya, atas tanahnya, sampai yang jalan-jalan di atas tanahnya. Dari ujung rambut sampai ujung kelamin pun semua dikomersilkan dalam radiusnya. Itu sebabnya silakan cek, lihat, dan perhatikan video saya bagaimana saya menunjukkan clumsy hell, dia out of the box. Artinya apa? Tadi saya tunjukkan bagaimana saya mencari Magillus pun dia sudah ada di wilayah di mana masuk radius komersil. Itu sebabnya saya lihat di Jepang Magillus sudah ada. Saya lihat dan saya tidak membuat sertifikatnya karena memang sudah keberadaan dan ada di kancah komersil. Oke? Komersil itu adalah pasar perdagangan. Saya tidak peduli itu bebas, global, pokoknya disebut kategori pasar perdagangan. Dan kita tahu bagaimana landlord dan sistem perdagangan sudah mencengkram dan sudah punya radius. Itu seperti membentengi kita. Dalam istilah Bible-nya itu adalah kita di dalam sebuah gantang. Jadi cahaya yang ditutup gantang, oke? Tapi kita lepas dari itu. Dan saya dalam video itu saya menunjukkan itu ada nelayan yang mencari ketika pada waktu surut, maka kelihatanlah wilayah komersil yang bisa dijangkau. Jangan bicara kalau laut, nelayan pergi ke laut, dia pulang lagi. Hasil komersilnya tetap dihitung di bibir pantai. Dia cari, pulang pergi. Lalu ada pelayaran yang mungkin dari antar pulau. Kita tahu Laut Natuna itu jadi krisis. Kenapa? Karena perjalanan dari pulau ke negara, antar negara, dia tapi tetap masuk dalam kategori jangkauan, dan dia masuk ke komersil perwilayah. Tetapi ada satu hal yang saya mau angkat sambil kita meneruskan bagaimana kita menelusuri jejak, yang terutama adalah terkait dengan clamshell. Kalau dalam kapitalnya saya pakai si clam, si hell, yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya masa kelam, lu lihat neraka. Oke, dan kemudian saya lanjutkan si clam, si hell, saya tambahin o, female, maka itu menjadi love dan urusan alat kelamin, khususnya pada bagian wanita. Nanti terkait dengan propaganda apa, kemudian konspirasinya di Magillus termasuk wilayah perdagangan. Lalu kenapa saya tunjukkan dari video itu di batas wilayah komersil itu tidak didapati material clamshell yang sampai tahapan kristalisasi. Artinya gini, dia di luar dari jangkauan budidaya. Dia di luar, karena jangkauan budidaya itu masuk komersil ya. Dia di luar dari keluar dari radius komersil, dan dia masih ada di sebuah tatanan alam yang saya katakan dalam video itu. Saya mencari clamshell itu bukan dari pinggiran, tetapi dari hantaran alam yang dia tinggal di kedalaman tertentu. Dia beda dengan Magillus antiquus. Magillus juga ada di kedalaman tertentu yang terlepas lalu di bawah ombak. Demikian pula sama. Itulah titik pertemuan di bibir pantai, di mana itu membawa kita pada sebuah kisah. Kisah apa? Mermaid.
Apa itu mermaid? Dalam terjemahan kapital ya, mermaid itu adalah, di saya Indonesiakan dulu. Indonesiakan dulu itu berarti putri doyong. Kata doyang, plesetan duyung itu adalah menjadi muda. Kita pakai jurus putri, PU, trinya itu kita ganti 3, maka kita jadi pap bacanya kalau di anak alay. Terjemahan bahasa komersil dan bahasa kekinian, pap, yang terkait dengan gamer anak muda yaitu PUBG. Tapi saya nggak mau bahas gamer ya, saya mau bahas pop. PU adalah pekerjaan umum, trinya terkait dengan kata sambung berikutnya do. Hanya satu orang yang punya semboyan do. Alias kalau kita artikan kerja. Dan terkait dengan yang. Ya, jadi itu adalah sebuah materi yang bermaterial yang dicari. Kenapa? Karena terkait ada lagi. Oke, saya lanjutkan dengan apa yang saya upload. Yang saya upload terkait dengan Roma 3. Ayat berapa saya lupa, tapi dia berkata begini. Perhatikan baik-baik, saya mau ajari ada sebuah pola yang itu menjadi Gmap dan sekaligus menjadi tatanan yang lengkap, dan itu tertuju pada saya. Roma berkata, Roma kalian tahu ya, Roma itu adalah kapital atas. Tentang Greek dan tentang legion, tentang kisah kepemimpinan leadership. Oke, nanti kita kaitannya dengan Saulus Paulus, gitu kan? Lalu Roma menjelaskan pada ayat itu tentang keyahudian. Kita tahu Yahudi bukan Roma. Dan kalau kita masukkan dalam mapping geomap, Yahudi itu ada di sekitar Israel dan Jordan, terkait dengan jalur gizi Gaza. Oke. Lalu dia terkait dengan penyunatan. Itu di bagian bawahnya. Kalau ada di benua Afrika seputar Mesir, Israel bawahnya, karena Yunani dia di atasnya, bagian Roma ada di atasnya. Itu nanti kita terkait kenapa Roma bisa runtuh, lalu apa penyebabnya. Salah satu penyebabnya adalah kekatolikan, karena ada selundupan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Roma berkata, Yahudi yang sejati tidaklah nampak seperti Yahudi yang bersunat. Nah, ini yang saya suka. Kenapa? Karena dia ada 2 material yang dibawa. Yahudi tentang sesuatu kelaki-lakian, otoritas, tentang ortodok. Dia tertuju pada material Magillus Antiochus. Kenapa? Karena Yahudi mengatur Illuminati. Akar kata Magillus saya akan berikan I, maka dia akan menjadi ima, ilusi. Maka dia tertuju pada keyahudian, Yahudi yang sejati. Oke, perhatikan baik-baik. Kemudian kisah sunat bersunat, lalu dikatakan bukan lahiriah, tetapi sunat yang asli adalah penanggalan sesuatu yang buruk, namanya keterlepasan. Si clamshell adalah keterlepasan. Dia seperti filosofis keterlepasan penyunatan dari sebuah kulit atau daging. Kulit itu tipis, daging tebal. Pada clamshell dagingnya tebal. Dan itulah yang terkait dengan ternyata di situ ada rahasia alkemikal dan algoritma tentang bagaimana kimianya itu bisa menjadi. Nah, kita sambungkan dengan wali-wali sing. Ada kisah lagu. Dan kemudian saya kaitkan dengan kisah Jawa. Lagu itu berkata tentang darah muda. Darah itu merah, maka merah muda. Darah muda. Yang nyanyi Roma, berirama. Lalu apa kaitannya dengan Jawa? Di satu catatan sejarah ditulis tentang sebuah pusaka mahkota Wahyu Rama. Perhatikan ya. Jadi ada garis kata dasar Roma, Rama, dan muda terkait dengan satu material the mitos, yaitu si clamshell. Dan clamshell sebelumnya saya sudah kasih tahu bahwa dia gambaran dari nenek lampir, lampiran yang menempel, melekat. Itu sebabnya dia menjadi algoritma dan sekarang menari-nari
berputar tetapi menjadi satu material yang jelas, itu adalah di permukaan kulit. Itu sebabnya hari ini kita dalam perjalanan menelusuri jejak kerak bumi dan material di bawah kulit bumi. Kerak bumi itu kulit bumi. Di bawah material kulit itu adalah material gorong-gorong berdarah. Jangan lupa sejarah gorong-gorong berdarah di kaum Yahudi dan kaum Surat Menyunat. Masih bersama dengan saya dalam perjalanan menelusuri material, algoritma, dan alchemical. Putri Dodo, ya kan? Duyang. Putri Duyung maksudnya. Oke. Kita lanjut besok.